Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 11 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Aku lihat orang ini lagi growing ya, growing. Dia lagi bertumbuh ya, sedang mempersiapkan diri untuk dia datang lagi ke kamu. Jadi dia itu gini, dia itu punya prinsip kalau mau punya suatu hubungan, dia itu akan terlihat secure ya, percaya diri kalau misalkan dia ini sudah mapan ya, mapan dari segi karir, keuangan, intinya dia sudah apa ya, ya udah mapan lah ya. Nah, ini saat ini ya, dia sedang mencoba untuk melampaui hambatan atau menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di dalam hidup dia. Termasuk di sini dia pengen mencoba untuk menghalau atau melewati atau menghadapi hambatan antara kamu dengan dia. Apapun itu, entah itu restu orang tua, entah itu ya itu tadi ya, dari ekonomi ya, atau bahkan jarak, atau mungkin prinsip. Nah seperti itu, apapun hambatan di antara kalian, dia ingin mencoba untuk melampauinya, untuk menghadapinya ya. Dia sedang belajar, mempelajari, sedang menganalisa gimana nih caranya untuk bisa melewati hambatan-hambatan itu. Dan aku lihat di sini dia sudah ada di fase terbaru dia ya, yang mungkin dulu hidupnya itu banyak sekali apa ya, masalah ya. Sekarang itu udah bisa dia lewati, dan saat ini tuh dia udah berproses ya, udah berubah menjadi orang yang lebih dewasa lagi, lebih sabar seperti itu. Intinya dia ada di fase baru sekarang dalam hidupnya. Nah jadi ascending ini tentang dalam hidup dia ini udah ada kenaikan level ya, ada kenaikan level di dalam hidup dia, baik itu dari emosi dia, kemudian keuangan, karir, pokoknya intinya dalam kehidupan dia sedang naik-naiknya ya. Aku lihat di sini. Dan nampaknya ya, perasaan dia ke kamu itu semakin hari semakin bertumbuh dan bertumbuh. Jadi semakin besar perasaan dia terhadap kamu, semakin sayang terhadap kamu ya. Dan aku lihat di sini apa ya namanya, dia itu gini, ketika nanti dia siap, sudah siap menghalau hambatan, atau sudah punya rencana nih gimana caranya biar halangan-halangan yang ada di antara kalian ini bisa dia lewati. Nah ketika dia datang nanti, dia pengen hubungan ini tuh berkembang ya. Mungkin dulu sempat stuck, nggak ada kemajuan di dalam hubungan kalian, tapi di sini
nanti ketika dia datang, aku lihat di sini dia pengen ada step selanjutnya di dalam hubungan kalian. Orang ini memang orang yang selalu menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu ya. Bahkan sampai hari ini pun dia ini belum bisa terbuka terhadap perasaan dia ke kamu. Dia nggak sulit gitu ya mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Dia masih menyembunyikan perasaan dia ke kamu. Jadi nanti aku lihat ketika dia nanti datang, dia akan jujur, dia akan mengutarakan apa sih perasaan dia terhadap kamu sekarang, seperti apa sih, sebesar apa sih rasa sayang dia, cinta dia terhadap kamu. Jadi nanti aku lihat di sini termasuk ini ya, hambatan di dalam hubungan kalian, yaitu dia nggak jujur dengan perasaan dia terhadap kamu. Nah, inilah halangan itu yang nantinya juga akan dia lewati, akan dia akan dia hadapi ya. Karena aku lihat di sini dia bahagia banget ya bisa mengenal kamu, dia bersyukur banget bisa mengenal kamu. Bahkan di sini dia tetap stay optimis ya, berpikir positif bahwa akan ada kok masanya nanti kalian akan bersatu kembali, akan bersama kembali, kamu akan menerima dia kembali kayak gitu. Kalian akan menjalin hubungan kembali. Dia masih optimis sampai detik ini ya, sampai sekarang, sampai detik ini dia masih optimis. Dia mempertahankan kepercayaan diri dia tentang hubungan kalian ya. Dia percaya kamu juga masih mencintai dia kayak gitu. Dan dia percaya suatu saat nanti kalian akan bersama kembali kayak gitu ya. Nampaknya di sini kalian punya jarak ya, jarak yang begitu jauh karena di sini pakai boat. Bisa jadi kalian ini dipisahkan oleh lautan atau mungkin samudra ya. Intinya ini ada boat, berarti boat itu kan adanya di air, di lautan atau mungkin di sungai besar, intinya yang air besar ya. Nah, jadi mungkin kalian beda kota, beda negara, beda provinsi ya. Intinya di sini kalian punya jarak yang begitu jauh. Dan aku lihat di sini dia yang akan datang ke kamu ya untuk memberikan kemajuan di dalam hubungan ini, untuk datang lagi memberikan lamaran perasaan dia terhadap kamu ya. Aku lihat di sini dia akan ngedatengin kamu untuk meminta kesempatan dan menjalin hubungan lagi dengan kamu di sini ya, karena dia cukup jauh ya antara kamu dengan dia ya. Mungkin dia jauh di sana itu karena mungkin kerjaan ya, karena kerjaan dia yang jauh di sana, makanya di sini sampai berbeda, dipisahkan oleh lautan. Aku lihat nih dia sampai detik ini masih pengen banget ya bercerita tentang hal-hal baik yang pernah dia dapatkan di hidup dia selama nggak sama kamu. Dia pokoknya pengen menceritakan kehidupan dia lah ya saat nggak ada kamu di sisi dia. Dia mengalami banyak cerita dan ingin dia ceritakan, berbagi dengan kamu. Tuh, dia selalu kepikiran kamu, bahkan sangat detail ya. Apapun yang pernah terjadi di antara kalian, dia selalu ingat apapun itu. Hal-hal kecil sekalipun dia ingat apa yang terjadi di antara kalian. Apapun yang pernah kalian ucapkan dia ingat, sangat detail bahkan. Dan dia di sini akan menyerah ya, mengejar kamu kalau misalkan kamu itu udah bersama orang lain ya. Dia akan menyerah untuk mengharapkan kamu lagi atau mendatangi kamu jika dia lihat kamu udah bersama orang baru. Tapi memang untuk sekarang dia belum bisa untuk membiarkan kamu ada di dekat dia dulu gitu ya. Mungkin yaitu dia lagi dalam proses mencari strategi
apa namanya, dia harus lihat situasi juga ya, apa nih halangannya, misalkan restu orang tua, jadi dia harus lihat dulu dari kondisi orang tuanya. Kalau misalkan dia nanti harus menentang gitu ya, menentang orang tuanya, paling tidak akan menimbulkan resiko yang lebih kayak gitu. Intinya dia butuh sendiri untuk mencari solusinya gitu ya, dia butuh waktu sendiri untuk cari rencananya sendiri gitu ya. Jadi dia nggak mau terburu-buru di sini, tapi dia pengen benar-benar rencana itu perfect ya, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Jadi dia pengen benar-benar clear hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan dia dan di hubungan kalian berdua. Dan aku lihat juga di sini memang dia butuh healing dulu ya, butuh healing dulu dari apa namanya, transisi ya, transisi kehidupan dia, terutama terhadap perasaan dia kan nih, dia udah mulai sadar ya, dia udah tahu perasaan dia itu cuma sama kamu. Nah, yang tadinya mendenial ya, sekarang dia akhirnya pengen segera action ke kamu. Jadi butuh waktu ya, butuh waktu untuk meyakinkan diri, menyiapkan mental ya. Jadi memang dia butuh healing terlebih dahulu, sambil dia mencari cara gimana nih solusinya untuk datang lagi ke kamu, atau menghadapi halangan rintangan yang ada di depan mata ya, untuk hubungan kalian berdua kayak gitu. Nampaknya kamu berdealing dengan orang yang lebih tua ya, dan orang ini sebenarnya konservatif banget terhadap perasaan dia. Dia memang orangnya nggak gampang bener terbuka pada perasaannya ke orang yang dia suka, apalagi di tempat halayak ramai gitu ya. Dan memang ini sifat aslinya gitu. Jadi akan sulit bagi kamu untuk bisa mendapatkan pengakuan real dari dia, pengakuan bukan real, pengakuan dia gitu ya, pengakuan dia terhadap kamu. Memang orang ini entah dia ini merasa kayak nggak perlu lah ya, kalau suka sama orang harus disusumbarin, harus di setiap hari diucapin, yang penting tuh dilakukan dengan action aja, atau mungkin orang ini canggung untuk mengutarakannya, atau ya mungkin banyak faktor lah ya, tapi intinya orang ini nih memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa atau sulit untuk mengutarakan perasaannya ke orang yang dia suka ya, orang ya ke kamu maksudnya ya. Dan orang ini memang semua di dalam kehidupannya ini, dia itu kalau ngambil keputusan memang benar-benar yang secara logika ya, yang real aja gitu. Jadi dia nggak pakai terbawa perasaan. Semua itu memang dia pikirkan secara logika. Kalau misalkan masuk dengan logika dia, itulah keputusannya. Jadi termasuk pun dengan hal percintaan. Makanya di sini kalian berpisah ya, mungkin karena dia lihat kemarin itu hambatannya kok sama kamu ini berat banget, banyak banget ya, makanya kayak kok sulit masuk di logika, kok susah banget untuk ngejalin hubungan sama kamu, makanya dia pergi ninggalin kamu kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini page of one, dan aku lihat di sini dia siap melangkah maju ya untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu. Dan ini ya aku kasih tahu aja, aku kasih saran ya untuk kamu. Kalau page of one berarti orang ini orang yang suka berpetualang
ya. Dia nggak suka hanya stay tetap diam di satu tempat, karena orang ini sukanya berpetualang. Jadi sebaiknya kalau misalkan nanti dia datang lagi dan kamu masih mau menerima dia lagi, sebaiknya buatlah suasana baru ya dalam hubungan kalian. Selalu berubah-ubah ya, karena orang ini gampang banget bosenan kalau misalkan dia uh, menjalin hubungan sama kamu itu cuman monoton gitu aja, di situ-situ aja, gitu-gitu aja, nggak ada nggak ada tantangannya kayak gitu. Orang ini akan gampang banget bosan. Jadi memang aku lihat di sini dia ini kalau ngejalin hubungan memang, apalagi sama kamu ya, itu mungkin sering putus nyambung, tapi jangka waktu kalian menjalin hubungan juga dekat, sebentar kayak gitu ya. Jadi yaitu karena memang saat menjalin hubungan sama kamu itu monoton kayak gitu, nggak ada variasi, nggak ada nggak ada petualangannya gitu. Jadi bagusnya nih kalau misalkan kalian masih mau menerima dia lagi, cobalah untuk berpetualang sama dia atau menjalani hobi-hobi baru bersama ya, agar kalian lebih dekat. Atau ya ngapain mungkin di minggu ini kalian mau ketemunya di sini, nanti minggu depan ketemuannya di mana, atau kalian pergi kemana kayak gitu. Intinya harus switch, harus bergantian gitu, jangan di situ-situ aja. Atau mungkin kamu ini kalau misalkan ketemu sama dia ya cuma di rumah aja, makanya dia nggak terlalu tertarik gitu ya. Seiring berjalannya waktu dia sering bosan sama kamu, makanya aku lihat di sini gampang banget kalian itu berpisah. Bahkan menjalin hubungan juga jangka waktunya juga pendek kayak gitu. Tapi sebenarnya walaupun pendek tuh dia ini nggak mau ya ngebuat pasangannya itu nggak berkesan. Jadi walaupun dia menjalin hubungan dengan kamu waktunya itu cuma sebentar, tapi kamu ngerasa juga ada kesan bahagia, kesan baik juga dari dia kayak gitu ya. Memang orangnya gitu, orangnya karismatik, orangnya bersemangat ya, orangnya ini bisa membaur kalau orang ini tuh intinya gini, dia nggak mau kalau punya hubungan tuh yang flat gitu. Jadi kalau misalkan dia mampu, dia akan buat hubungan ini tuh jadi jadi hidup lagi. Tapi ya kalau misalkan di sini nggak ada timbal baliknya dari kamunya juga memberikan hal-hal baru, ya mau nggak mau dia pasti akan bosan juga kayak gitu ya. Jadi harus ada timbal balik di antara kamu dan dia. Kalau misalkan dia memang orangnya energik ya, selalu menghidupkan suasana, paling nggak kamu juga timbal baliknya, karena orang ini suka berpetualang. Cobalah kalian melakukan hobi baru bersama-sama, atau ya pergi kemana kayak gitu sama-sama gitu ya. Intinya switch ya, berpindah-pindah, tukar-tukar kemana kayak gitu ya. Oke, Five of Pentacles ini kalau dalam percintaan tuh sebenarnya kartu yang nggak bagus juga sih ya. Kartu ini menandakan bahwa ada seseorang yang merasa ditinggalkan ya. Jadi ketika kalian berpisah, ternyata orang ini ngerasa kayak dia itu benar-benar udah ditinggalkan oleh kamu. Kayaknya kamu ini udah bisa move on dari dia ya. Kayaknya dia ini udah bukan siapa-siapa lagi di dalam kehidupan kamu. Saat ini dia merasa kayak gitu. Dan ini terjadi, perpisahan ini terjadi, dan sampai dia ngerasa seperti ini itu ya gara-gara ada situasi di diri dia atau di kehidupan dia yang belum stabil, terutama dari keuangan atau mungkin dari kesehatan dia. Jadi mungkin kemarin kalian ada konflik, kemudian dia juga sedang berjuang kan dengan keuangan, dengan karir dia gitu. Jadi dia mungkin ngerasa lelah, dia ngerasa kok berat amat ya ngejalin hubungan sama kamu, akhirnya makanya kalian berpisah. Ketika berpisah kok ya dia malah makin sadar bahwa loh kok
kamu malah makin jauh gitu ya, kamu kok nggak ngejar-ngejar dia lagi kayak gitu. Jadi saat ini dia ngerasa banget ya kalau sekarang tuh kamu udah benar-benar jauh dari dia, kayak kamu udah nggak butuh dia lagi kayak gitu. Dan ini ada Seven of Cups ya. Jadi dia melihat kamu sekarang tuh kayaknya udah banyak ya, banyak lawan jenis ya yang ngedeketin kamu, yang suka sama kamu sekarang. Dan inilah juga salah satunya kenapa dia belum datang ya, karena dia ngelihat kamu tuh kamu udah bisa move on ya dari dia. Terus kayaknya dia ini udah nggak dibutuhin lagi di kehidupan kamu. Dia ini kayak bener-bener asing udahan ya di kehidupan kamu. Jadinya dia masih sempat ragu untuk mau datang lagi ke kamu. Cuman aku lihat di sini ya, walaupun dia ngelihat kayak gitu, tetap ada keinginan sama dia ini pengen datang lagi ke kehidupan kamu ya, walaupun di sana banyak orang-orang yang suka sama kamu, banyak pilihan ya di dalam hidup kamu, banyak yang mulai PDKT sama kamu, atau mungkin kamu sudah ada pasangannya kayak gitu ya, ada pasangannya ya. Jadi ini bisa mengganggu ya, apalagi kalau misalkan kamu benar-benar udah punya pasangan. Dan ini akan menjadi suatu kebimbangan bagi kamu ya, karena dia walaupun di situ dia bilang kalau dia udah ngeliat kamu ada yang lain, dia akan pergi gitu ya. Tapi di sini aku lihat ada Seven of Cups, masih ada niatan dia pengen mencoba gitu ya, pengen mencoba untuk datang. Jadi kamu harus bisa memilih ya, bisa menetapkan hati pada siapa, karena di sini hati-hati, dia akan mengganggu loh, mengganggu hubungan kamu dengan orang yang udah bersama kamu sekarang kayak gitu ya. Ya mungkin dia datang untuk memastikan apakah kamu benar-benar udah sama orang baru ini, atau ini cuma sekedar baru PDKT-an, atau ya hanya skenario kamu aja kayak gitu ya. Jadi kalau di sini kan dia melihatnya kamu itu banyak pilihan ya, makanya dia di sini mau datang lagi. Tapi kalau misalkan kamu benar-benar udah ada yang punya gitu ya, kamu benar-benar sudah memilih menetapkan hati pada orang baru ya, dia akan pergi. Aku lihat di sini. Cuman di sini dia datang itu ya untuk benar-benar meyakinkan bahwa ya benar-benar kamu itu udah ada yang punya atau belum kayak gitu. Tapi memang dia ada niatan pengen datang lagi kayak gitu. Walaupun di sini dilihatnya kamu itu banyak pilihan. Ya namanya pilihan ya, berarti kan belum menetapkan pada satu hati gitu. Kamu belum menetapkan pada satu hati, maka dia akan datang lagi. Tapi kalau misalkan di sini kamu benar-benar udah ada yang baru, dia akan datang dan memastikan apakah itu benar-benar orang yang menjalin hubungan serius dengan kamu gitu. Baru nanti dia akan pergi. Oke, jadi di sini dia ya Queen of Cup, dia yang ninggalin kamu duluan. Terus setelah meninggalkan kamu, ternyata loh kok ya nggak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata dia selalu kepikiran kamu terus. Ternyata dia ya hanya ketergantungannya cuma sama kamu. Ternyata dia yang membutuhkan kamu ya, perasaan dia cuma sama kamu. Jadi di sini aku lihat dia akan kembali ya, akan kembali ke kamu ya, mendapatkan kamu kembali lah intinya. Di sini dia akan datang ke kamu lagi untuk mendapatkan kamu kembali. Di sini aku lihat ya, kalau misalkan di sini kamu belum punya pasangan yang sah ya, yang berkomitmen dengan kamu ya, dia di sini akan merebut kamu kembali, mendapatkan kamu kembali, lebih tepatnya ya, mendapatkan kamu kembali. Dan di sini dia akan melakukan cara terbaik ya, terbaik agar kamu bisa benar-benar yakin ke dia dan mau benar-benar menerima dia gitu ya, nggak akan lagi menolak dia. Dia akan cari cara nih gimana
caranya agar kamu masih mau menerima dia lagi dan gak nolak dia gitu. Dia akan melakukan cara terbaik ya, pilihan terbaik dari berbagai macam rencana dia akan memilih yang terbaik agar di sini rencananya itu nggak sia-sia nanti ketika dia datang ke kamu. Aku lihat di sini kamu ini berdealing dengan orang yang apa namanya, sombong ya, yang agresif dan mendominasi hubungan gitu. Cuman memang kamu lihat lagi, kamu evaluasi lagi, kamu introspeksi diri lagi, karena di sini ada energi bahwa kamu itu kalau ngomong agak menyakitkan ya. Jadi nanti kamu perbaiki dulu sikap kamu yang kalau ngomong terlalu kasar ini gitu ya. Karena di sini dia benar-benar serius loh mau datang sama kamu. Jadi kemarin itu kalian apa namanya, berpisah ya gara-gara sama-sama egois, sama-sama gengsi ya. Dianya sombong, dianya mendominasi hubungan, semua maunya ikut apa kata dia, aturan dia gitu. Dan kamunya juga di sini agak keras kepala gitu ya. Nah, agak keras ya, lebih tepatnya agak keras atas apa namanya, suatu prinsip. Jadi di sini kalian ingin memenangkan ego masing-masing. Jadi sebaiknya ketika nanti dia datang, kamu kalau bisa tuh udah bisa mengontrol emosimu yang terlalu keras itu gitu ya. Cobalah untuk meluluhkan hatimu, jangan terlalu keras-keras sama orang, apalagi kalau ngomong tuh jangan terlalu jangan terlalu kasar kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Memang orangnya seperti ini ya. Orangnya tuh kalau mikir itu ya memang benar-benar logika banget. Jadi dia tuh nggak ngerti tentang bagaimana menggunakan mengambil keputusan lewat perasaan gitu, dia nggak ngerti. Jadi kalau misalkan dia lihat kok hambatan dari hubungan kalian ini begitu berat, sulit kayak gitu ya, nggak masuk di akal gitu ya, nggak ada keuntungan, justru kayaknya malah lebih menyakitkan ya, dia akan gampang pergi kayak gitu. Jadi harus dari kamunya menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri. Ingat, menjalin hubungan itu bukan berarti merubah pasangan, tapi harusnya menyesuaikan dengan pasangan ya. Oke. Jadi itulah pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini ya pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.